wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk melanjutkan PJJ pada hari ini. Ananda semua, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa, di mana pembahasannya mengulas terkait persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Lama, dimulai dari tanggal 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1996, dan membahas tentang persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Baru. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita, diharapkan Ananda dapat menjelaskan perkembangan persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Lama dan masa Orde Baru. Kemudian, Ananda dapat mengidentifikasi karakteristik sistem pemerintahan masa Orde Lama dan Orde Baru. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Lama yang dimulai tanggal 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Ananda sekalian, Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia dengan menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang berkedudukan sebagai azas penyelenggaraan negara. Sejak itu, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja, di mana terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, Kabinet Inti, yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri. Yang kedua, ada namanya Menteri-Menteri ex officio, yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Pejabat tersebut adalah staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara, beserta Jaksa Agung, Ketua Dewan Perancang Nasional, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Kemudian yang ketiga, Menteri-Menteri Muda sebanyak 60 orang. Pelaksanaan pemerintahan pada periode ini meskipun berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi kenyataannya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya, pertama, membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong atau DPR GR yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang kedua, membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang ketiga, penetapan Insinyur Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Kemudian yang keempat, membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. Kemudian penyimpangan yang berikutnya, terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperas menjadi 3 unsur yang disebut Trisila. Kemudian Trisila ini diperas lagi menjadi 1 unsur yang disebut Ekasila. Ekasila inilah yang dimaksud dengan Nasakom, yaitu nasional, agama, dan komunisme. Gagasan Nasakom inilah yang memberi peluang bangkitnya Partai Komunis Indonesia atau PKI. Hal tersebut dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 1965 tentang pemerintahan daerah. Semua unsur Nasakom termasuk di dalamnya PKI harus diperhatikan dalam penunjukan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi, bila di suatu daerah hanya ada seorang tokoh PKI, ia harus diikutsertakan sebagai pemimpin DPRD apabila ia menjadi anggota DPRD di suatu daerah. Hal inilah yang membuat PKI mendapatkan posisi yang strategis bahkan dominan. Karena merasa mempunyai posisi yang kuat, PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 yang menewaskan 7 orang perwira TNI Angkatan Darat.
Nah, itulah tadi masa Orde Lama. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Baru, yaitu tanggal 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Nah, kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya akhirnya jatuh pada tahun 1966. Jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama dan diganti oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Prioritas utama yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap. Ekses dari kebijakan tersebut adalah digunakannya pendekatan keamanan dalam rangka mengamankan pembangunan nasional. Oleh karena itu, jika terdapat pihak-pihak yang dinilai mengganggu stabilitas nasional, aparat keamanan akan menindaknya dengan tegas. Selama memegang kekuasaan negara, pemerintahan Orde Baru tetap menerapkan sistem pemerintahan dengan sistem pemerintahan presidensial. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru antara lain perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang pada tahun 1968 hanya $70 Amerika Serikat dan pada 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. Kemudian suksesnya program transmigrasi. Selanjutnya suksesnya program keluarga berencana. Kemudian suksesnya memerangi buta huruf. Akan tetapi dalam perjalanan pemerintahannya Orde Baru melakukan beberapa penyimpangan konstitusional yang paling menonjol pada masa pemerintahan Orde Baru, sekaligus menjadi kelemahan sistem pemerintahan Orde Baru. Di antaranya dalam bidang ekonomi, penyelenggaraan ekonomi tidak didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Terjadinya praktik monopoli ekonomi, pembangunan ekonomi bersifat sentralistik sehingga terjadinya jurang pemisahan antara pusat dan daerah. Pembangunan ekonomi dilandasi oleh tekad untuk kepentingan individu. Kemudian dalam bidang politik, kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif. Presiden sebagai pelaksana undang-undang kedudukannya lebih dominan dibandingkan dengan lembaga legislatif. Pemerintahan bersifat sentralistik, berbagai keputusan disosialisasikan dengan sistem komando. Tidak ada kebebasan untuk mengkritik jalannya pemerintahan. Praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme atau KKN biasa terjadi yang tentunya merugikan perekonomian negara dan kepercayaan masyarakat. Nah, kemudian penyimpangan yang berikutnya dalam bidang hukum. Perundang-undangan yang mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan presiden kurang memadai, sehingga kesempatan ini memberi peluang terjadinya praktek KKN dalam pemerintahan. Supremasi hukum tidak dapat ditegakkan karena banyaknya oknum penegak hukum yang cenderung memihak pada orang-orang tertentu sesuai kepentingan. Hukum bersifat kebal terhadap penguasa dan konglomerat yang dekat dengan penguasa. Segala penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru mengakibatkan negara Indonesia terjerembab pada suatu keadaan krisis multidimensional. Kondisi yang mencemaskan ini telah membangkitkan gerakan reformasi, menumbangkan rezim otoriter. Maka pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri. Sebagai gantinya, B.J. Habibie yang ketika itu menjabat sebagai wakil presiden dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Masa jabatan B.J. Habibie berakhir setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh Sidang Umum MPR pada tanggal 20 Oktober 1999. Nah, itulah tadi pembahasan kita pada PJJ kali ini terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Lama dan pada masa Orde Baru. Semoga pembahasan tadi Ananda dapat memahami dengan baik dan tentunya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa pada masa reformasi. Seperti biasa, untuk evaluasi silakan Ananda buka aplikasi psikologi dan silakan Ananda kerjakan soal pada pertemuan minggu ini. Demikianlah pertemuan kali ini. Semoga Ananda dapat memahami dengan baik dan tentunya tetap patuhi protokol kesehatan.
selalu mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.